Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa shafiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha risalata wa addal amanata wa nasaha lil ummati wa jahada fi sabilillahi hatta atahul yaqin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Hadirin sekalian, sebagaimana sudah kita bicarakan di dalam pertemuan sebelumnya bahwa bulan Ramadan adalah ayyaman ma'dudat. Bulan Ramadan adalah hari-hari yang sedikit. Karena itu tidak terasa ya, kita memasuki bulan Ramadan, rasanya baru kemarin, dan hari ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW dalam diriwayatkan oleh Aisyah bahwa ketika memasuk 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW beliau ijtihad wa syadda mi'dzarah wa ahyal layali wa ayqadha ahla. Beliau ini berijtihad, bersungguh-sungguh, ibadahnya makin gigih, makin semangat. Wa syadda mi'zarah, dan mensingsingkan lengan bajunya. Ya, ini istilah dalam bahasa Arab. Beliau ini lebih serius, lebih semangat dan lain sebagainya, seolah-olah menyingsingkan lengan bajunya. Wa ahyal layali, dan beliau menghidupkan malam-malam terakhir beliau. Wa syadda mi'zarah, dan beliau dan beliau membangunkan keluarga beliau. Jadi bukan hanya beliau sendiri, beliau membangunkan juga keluarga beliau. Dan memang dalam riwayat, salah satu sunnah Rasulullah adalah beliau beriktikaf. I'tikaf. Dan iktikaf ini merupakan tidak hanya sunnah Rasulullah, tetapi juga nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana dituliskan dalam Al-Quran, disebutkan وَطَهِرْ بَيْتِيَ لِلنَّاسِ وَطَّهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. Dia Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi Ibrahim, dan sucikanlah rumahku lit-ta'ifin, untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang i'tikaf, wal-'akifin. Nah, hadirin sekalian, tentu saja di masa-masa 10 terakhir hari-hari terakhir bulan Ramadan sudah seharusnya kita bersemangat di malam-malam terakhir ini untuk beribadah, termasuk untuk beriktikaf. Ya, tetapi memang karena kita di masa pandemi sangat terbatas, maka tidak apa-apa kita beribadah di rumah. Ya. Walaupun mungkin bagi para penghuni masjid, ya, ada baiknya, atau mungkin kawan-kawan kita, saudara-saudari kita yang berada di pesantren, masih dalam zona aman untuk beribadah, maka tidak apa-apa beriktikaf. Karena memang salah satu sunnah penting Rasulullah adalah beliau beriktikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Dalam riwayat ada 2 riwayat. Yang pertama, beliau beriktikaf di 10 kedua bulan Ramadan, dan di riwayat yang lain beliau beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi sekalian, Ramadan adalah saat terbaik untuk beribadah, dan 10 malam terakhir adalah saat terbaik untuk beribadah di bulan Ramadan. Maka 10 hari ini adalah 10 hari terbaik dari tahun ini, dari sepanjang tahun ini untuk beribadah. Dan di antara 10 hari ini, hadirin sekalian, ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini menurut sebagian riwayat ada di malam-malam ganjil dari 10 Ramadan. Dan bahkan ada seorang sahabat yang menyebutkan dengan jelas sekali, bahkan bersumpah demi Allah, bahwa malam itu ada di malam ke-27. Disebutkan di riwayat yang lain 21, 23, ada banyak riwayat. Kenapa seperti itu ya? Kenapa disembunyikan? Ya, tentu saja agar kita terus bersemangat mencari malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man qama Lailatul Qadar," barang siapa sholat malam di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi,
akan dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin sekalian, jika kita melihat surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, di sini kita mendapatkan arti makna bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalam suatu malam. Padahal Al-Qur'an diturunkan dalam waktu 22 tahun secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Terkadang satu surat seluruhnya, terkadang satu ayat dan lain sebagainya, terkadang beberapa ayat. Dalam riwayat Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Al-Qur'an diturunkan langsung dalam satu malam seluruhnya di malam Lailatul Qadar, yaitu dari langit Allah Subhanahu wa taala, dari langit ketujuh kepada langit dunia, atau disebutkan istilahnya namanya Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah kemudian nanti diturunkan lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang bersejarah, yang sangat penting karena di bulan ini diturunkan Al-Qur'an. Dan dalam ayat yang lain disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah, mubarakah. Mengapa penuh berkah? Yang pertama adalah malam ini diberikan nilai lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah di situ lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi fi lailatin min layali Ramadan mutaqa minan nar. Sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di setiap malam-malam Ramadan. Karena itu rugi sekali kita jika kita keluar dari Ramadan dan dosa kita belum diampuni. Maka ada sebuah riwayat ketika Rasul naik mimbar, beliau berkata amin, amin, amin. Maka saat itu beliau menceritakan bahwa Jibril radhiyallahu anhu, Jibril alaihissalam, beliau ini berdoa, barang siapa yang memasuki Ramadan dan keluar darinya belum diampuni dosanya, maka akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul menjawab dengan amin, amin, amin. Jadi sangat rugi sekali kita keluar dari Ramadan dan dosa kita belum diampuni. Maka Rasulullah benar-benar mencontohkan agar kita memaksimalkan sebaik mungkin penggunaan waktu-waktu kita di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Hadirin sekalian, tentu saja di hari-hari ini kita juga akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ini merupakan hari besar umat Islam dan kita merayakannya sekarang di masa pandemi wabah corona. Dan bagaimana kita akan menghadapi Ramadan, menghadapi Idul Fitri? Bagaimana kita menghadapi Idul Fitri di masa pandemi ini? Hadirin sekalian, sudah keluar Fatwa MUI nomor 28 tahun 2020 di hari ke-20 Ramadan kemarin, tanggal 13 Mei 2020. Dan di situ disebutkan panduan bagaimana kita menghadapi Idul Fitri di bulan Ramadan. Yang pasti memang kita tetap harus merayakan Idul Fitri. Idul Fitri tetap harus dirayakan, termasuk juga takbir ya. Kita juga harus melaksanakan takbir. Kapan itu? Yaitu ketika sudah masuk malam Idul Fitri, maka kita harus membaca takbir dalam hati ya, di jalan, di tempat ibadah, kita harus membaca takbir. Dan hadirin sekalian, selain itu bagaimana dengan sholat Idul Fitri? Yang pasti sholat Idul Fitri ini memang merupakan sunnah yang dianggap sunnah muakkadah. Sebagian mengatakan fardu kifayah, maka tidak mencapai derajat fardu ain. Karena itu memang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Nah, bagi tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang dalam zona merah, maka tidak diperkenankan ya. Ulama menyarankan untuk tidak dilaksanakan secara berjamaah di tempat terbuka. Namun bisa juga dilaksanakan secara sendiri-sendiri ya, bagi yang tidak punya jemaah, atau bagi yang mau berjemaah bisa juga dengan jemaah minimal 4 orang ya. Nah, lalu bagaimana dengan khutbah? Apabila jemaahnya 4 orang ya, ada yang bisa khutbah, maka tidak apa-apa khutbah. Tapi kalaupun tidak ada yang mampu untuk berkhutbah, maka tidak apa-apa, tidak dilaksanakan khutbah. Dan khutbah ini kurang lebih mirip dengan khutbah sholat Jumat. Yang perbedaannya adalah sebelum khatib mulai khutbah, khatib harus bertakbir sebanyak 7 kali. Ini kita bayarkan.
Oke, hadirin sekalian, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tadi Caca akan minta api. Iya. Tadi di